Nah, kalau dari video dan foto tersebut gampang sekali kita melihat bahwa ada pencoblosan surat suara ya yang sangat identik dengan surat suara asli KPU atas nama paslon Ganjar Mahfud. Jadi saya menemukan semua yang saya curigai itu kurang lebih ada 31 alamat yang patut dicurigai. Itu ada indikasi dugaan dugaan by design antara panitia dan pejabat office posnya. Saya kira kita bisa sebut lah, daerah yang rawan itu pasti daerah TKI-nya besar. Karena pekerja migran kelas bawah, mereka kan tidak terlalu paham. Ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos, hati-hati kecurangannya lu. Sekarang udah pada pusing lu. KPU, Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita masih membahas sebuah isu yang sempat ramai kemarin dan kita sudah bersama aktor utamanya. Betul, kita konfirmasi ini tadi kan kita lihat ada ramai di sosial media, di berita waktu itu Taiwan. Betul. Ada, sekarang katanya di Malaysia, Hong Kong, sekarang katanya di Malaysia. Ada hal-hal yang di luar batas kewajaran lah secara elektoral. Dan yang kemarin mengungkapkannya salah satunya adalah Bang Habibur Rahman. Jadi kawannya Adian Apitupulu. Asik. Jadi ada apa enggak tuh, Bang? Kenapa? Ada apa enggak? Jadi ya itu. Ini persoalan hutang piutang dan Adian sudah selesai. Ya kalau tadi nih masalah ada apa enggak tuh ketidakwajaran di Malaysia seperti yang Anda gini, itu coba diceritain dulu asbabun nuzulnya, Bang. Ya, kami mendapatkan informasi yang sangat amat dapat kami percaya ya soal adanya aktivitas pencoblosan surat suara di TPS-LN ya. TPS luar negeri ya, yang diperuntukkan untuk TPS luar negeri di Malaysia. Kita lihat kalau dari informasi tersebut kan ada bukti konkret, bukti nyata berupa sejumlah video dan sejumlah foto. Nah, kalau dari video dan foto tersebut gampang sekali kita melihat bahwa ada pencoblosan surat suara ya yang sangat identik dengan surat suara asli KPU atas nama paslon Ganjar Mahfud. Lalu kita melihat bukti-bukti yang ada dalam video tersebut, misalnya kantong atau sejenis karung tempat surat suara ya yang bertuliskan Pos Malaysia. Nah, jadi kalau saya melihat ini mirip sekali dengan apa yang terjadi di tahun 2019. Karena yang menjadi sasaran itu adalah surat suara yang digunakan dengan metode undi pos atau pengiriman melalui pos ya. Jadi kan kalau di Malaysia itu ya sebagian besar pemilihnya itu kan tersebar di berbagai wilayah. Karena itu seharusnya dikirimkan surat suara tersebut ke para pemilih lalu kembali lagi. Nah, ini sepertinya ya dicoblos apakah dikirimkan atau tidak. Nah, jadi bagaimana mungkin sejumlah materi pemilu ya, surat suara, kantong surat suara ya, itu bisa dieksekusi ya, bisa dicoblos tanpa dikirimkan ke orang yang berhak. Kurang lebih begitu. Itu temuannya gimana, Bang? Bisa sampai ada temuan itu, apakah ada pelaporan dan ketidakwajarannya seperti apa dan apa outputnya, Bang? Gitu loh. Apakah itu nanti ketidakwajarannya kan tentu itu kan ribuan surat suara dicoblos oleh 5-6 orang tersebut, kita lihat di video ya.
Itu sangat tidak wajar kan, harusnya kan satu orang mendapatkan satu, dikirimkan satu, lalu mencoblos masing-masing. Ini kan berkarung-karung ada di tempat itu, lalu dicoblos untuk paslon nomor urut 3. Nah itu bukan sekedar tidak wajar, itu tentu sebuah kecurangan ya, yang patut diduga sebuah kecurangan yang sangat-sangat ekstrim. Bayangkan kalau surat suara itu saya taksir itu di atas 10 ribuan minimal yang di tempat situ ya, minimal yang di ruangan itu. Saya nggak tahu yang di luar ruangan tersebut. Sementara kita tahu ya, 10.000 suara itu sangat berarti, puluhan ribu suara pun sangat berarti untuk saat ini. Nah outputnya, ya, kalau soal output, tentu kami sudah membuat laporan resmi per kemarin ke Bawaslu RI. Jadi kami mendapatkan informasi itu di siang, sekitar jam 11, sore harinya kami langsung membuat laporan ke Bawaslu RI, dan kami minta Bawaslu RI mengirimkan tim ke sana. Saya dengar KPU dan Bawaslu akan mengirimkan tim ke Malaysia. Ya, kami pun besok pagi akan mengirimkan tim ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Nah, apakah setelah dapat informasi itu panitia pengawas pemilu di Malaysia sendiri langsung melakukan langkah-langkah reaktif nggak Bang untuk mengantisipasi dan langsung menindak laporan-laporan yang ada itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan tadi ada Bang Habib katakan ada ribuan surat suara yang dicoblos secara bersamaan dengan calon tertentu itu, apakah itu penggelembungan surat suara atau ada hak-hak warga negara lainnya yang ternyata digunakan? Iya, hak-hak yang tercorengkan gitu, yang digunakan di situ. Gimana Bang? Itu kan kalau kasusnya itu kan berarti kan menggunakan hak suara orang lain. Ya, jadi kan ada memang sejumlah warga yang belum tentu mendapatkan kiriman surat suara tersebut. Nah, yang surat suara yang seharusnya dikirimkan dicoblos gitu. Atau kemungkinan yang terjadi yang di Taiwan, ya, dicoblos dulu baru dikirim. Toh orang pekerja Indonesia yang tersebar itu kan sulit sekali kita mendeteksi apakah semua masing-masing mendapatkan kiriman surat suara, karena kan ada yang di kebun-kebun, di kantong-kantong perkebunan ya, belum tentu mendapat kiriman. Nah, dari surat suara yang sudah tercoblos itu dikembalikan ke kedutaan. Nah, dianggap sudah tercoblos oleh orang yang berhak, padahal orang yang berhak sama sekali tidak pernah mencoblos. Kurang lebih kalau kejadian 2019 seperti itu, dan yang sekarang sangat mirip dengan yang 2019. Oke, Bang, kalau ada ribuan kertas suara bisa dicoblos orang dan itu terkirim ke sebuah lokasi tertentu, artinya ini udah sistemik dong Bang. Maksudnya sebelumnya betul. Kan ada, pasti kan pengiriman kertas suara itu basisnya kan DPT kan. Nah, kenapa bisa pasti terkirim ke 1000 kertas suara ke satu tempat gitu Bang? Ya itu dia, makanya penyimpangannya itu di situ. Ya, masalahnya di situ. Kalau dahulu kan dilokalisir di sebuah ruko, sebuah gudang di luar dari tempat seharusnya, yaitu gudang yang disewa oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, kalau ini kan kita belum tahu ya. Tapi yang jelas tidak bisa 1000 surat suara dicoblos oleh 1-2 orang seperti dalam video tersebut. Ini pasti kecurangan kalau melihat metode pencoblosan seperti itu. Sudah ada konfirmasi atau klarifikasi belum Bang dari panitia pemungutan suara luar negeri di sana, dan atau mungkin pihak KBRI atau pengawas pemilu di sana? Ya, sampai saat ini belum ada. Ya, kami masih menunggu. Yang jelas kan kalau luar negeri ini kan kemarin penentu, ya, terutama untuk penentuan dapil DKI Jakarta 2, ya. Kalau periode yang lalu kan sebelum surat suara di luar negeri dihitung, paslon tertentu menang. Begitu luar negeri masuk dapil tersebut, ya, maka berubah konfigurasi pemenangnya. Nah, ini juga yang kita khawatirkan begitu, karena pengawasannya pasti kami rasa sangat lemah sekali di luar negeri ini. Iya. Kenapa masih lemah, Bang? Apa problemnya, Bang?
Ya, tentu warga negara kita kan sedikit ya yang yang bisa melakukan pengawasan, sementara yang bekerja di sana tentu sibuk dengan pekerjaan hari-hari. Kebanyakan kan orang bekerja di kebun, ya bekerja sebagai karyawan. Jadi waktu untuk melakukan pengawasan, sebagaimana di sini banyak LSM, banyak pemantau, masing-masing partai politik atau masing-masing koalisi pengusung paslon punya tim advokasi yang bekerja secara operasional. Kalau di sana kan nggak mungkin ada SDM tersebut gitu. Baru ada masalah, ya baru kita kirimkan orang ke sana. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Nah, Bang, ini logikanya aja nih, Bang ya. Kalau sesistemik yang Abang sampaikan tadi, ini berarti melibatkan orang kuat ini dalam secara politik gitu untuk mendesain ini gitu. Nah, Abang udah membaca siapa yang lebih kuat daripada Abang hari ini gitu. Survei paling tinggi, terus Wakil Ketua Komisi 3. Iya, Wakil Ketua Komisi 3, survei paling tinggi nih sekarang Pak Prabowo, ya kan? Iya. Kalau konteks Pilpres ya. Iya, dan ada di dekat sama Pak Jokowi juga, orang nomor 1 di Republik hari ini gitu. Nah, gimana cara menjelaskan logika itu kepada publik gitu hari ini loh, Bang? Kan biasanya yang Siapa dituduh yang curang kuat? itu kan yang paling kuat lah secara betul. angka-angka tadi gitu. Nah, Iya. Tentu kan karena kekuasaan tersebar sampai saat ini, de facto kekuasaan tersebar ya. Institusi-institusi tertentu dikepalai atau digawangi oleh politisi dari partai tertentu. Bahkan secara tidak langsung juga ada institusi tertentu yang pimpinannya kita paham berafiliasi ke paslon tertentu. Kita lihatlah, mohon maaf ya, ada Kemenaker Trans yang kaitannya dengan pekerja migran. Afiliasi menterinya kemana, gitu kan? 01. Juga ada pejabat-pejabat yang aktif ya, masih misalnya di kedutaan yang afiliasi politiknya kita juga nggak bisa pastikan bahwa itu netral gitu loh. Jadi memang de facto kekuasaan ini sekarang tersebar, dan kalau teman-teman merujuk ke belakang ya, mulai dari penyusunan struktur penyelenggara lah, KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya, kan itu kan dipilih oleh partai-partai politik. Semua paslon juga sekarang di belakangnya ada partai politik yang semuanya tersebar gitu. Jadi kita nggak tahu siapa tuannya siapa, ya kan? Mr. A itu ada misalnya dia seorang netral, tapi tuannya siapa kita nggak ngerti gitu. Ya de facto kan begitu, karena kalau kita lihat penyimpangan bukan hanya yang di luar negeri, Bos. Yang di dalam negeri kan begitu juga. Di dalam negeri misalnya adanya sejumlah pekerja ya, nama istilahnya SDM, sumber daya manusia program Keluarga Harapan, PKH itu di bawah Kemensos. Nah, itu ada juga laporan kita bagaimana SDM PKH ini menunjukkan gestur-gestur keberpihakan seperti salam metal ya, salam 3 jari pada acara resmi mereka. Ada juga misalnya di dalam negeri juga Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja di bawah Kemenaker, Ditjen Bina Penta. Itu kan ada program sosialisasi kepada calon-calon pekerja migran di berbagai daerah. Nah, acara tersebut dalam satu forum misalnya ada bukti yang sudah kami sampaikan, ada backdropnya sosialisasi Ditjen Bina Penta, tiba-tiba berubah menjadi sosialisasi paslon nomor urut 1. Nah, begitu juga misalnya Jubirdes, ya kan ada paslon nomor 1 bilang ada soal Jubirdes, juru bicara desa. Yang kami dapat informasinya dan tengah kami laporkan dugaan ini adalah ini orang-orang ini direkrut dari tenaga pendamping profesional desa yang di bawah Kemendes dan mendapatkan anggaran dari Kementerian Desa. Yang kita tahu Mendes itu kan sekarang kakak kandungnya ini ya, kalau nggak salah ya, Cawapres ya. Ya, benar. Paslon nomor urut 1. Kurang lebih begitu, brother. Nah, kalau tadi 03, Bang, apa yang mengarah ke situ menurut Abang apa? Mana? Kan tadi ada yang tercoblos itu kan 03 kan yang di Malaysia. Oh, ini Malaysia ya? Iya, Malaysia ya. Ini konteksnya apa itu, Bang? Apa kira-kira analisa Bang itu? Ya konteksnya ya bisa jadi, kita nggak ngerti, kita nggak mau berasumsi ya, tapi kan kita tahu menakernya siapa, gitu kan.
01 Lalu kan? struktur yang sudah ada di situ, ya kan, di kedutaan, orang-orang yang berdinas di kedutaan selama ini sudah berkoordinasi dengan siapa, gitu. Dan itu Dan punya sampai ya. saat ini kan yang mundur kan baru Pak Mahfud, misalnya kan. Pejabat-pejabat yang lainnya kan belum mundur dan kita nggak tahu mereka yang di bawah Pak Mahfud strukturnya apakah masih efektif bekerja atau tidak. Kan kita nggak ngerti. Makanya kami nggak mau berasumsi. Kalau berasumsi kan agak repot gitu. Bisa nembak kemana-mana kita ini gitu. Tapi oke lah, kita fair, kita serahkan. Ini faktanya ada, tercoblos paslon nomor 3 di surat suara itu, ya kan. Yang dicoblos kan kita lihat kan, kasat mata nomor urut 3. Nah, kita minta untuk diusut tuntas saja. Nanti kan pasti ketahuan siapa pelaku, dader, siapa yang menyuruh melakukannya, siapa yang membantu melakukannya. Konstruksi penegakan hukum kan begitu pasti ketahuan. Jadi nanti kita minta Bawaslu dan Gakumdu, ya, sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu, untuk proaktif lah. Dari kasus ini, saya pikir akan terbongkar kejahatan pemilu yang TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Di Malaysia? Iya, mulai dari Malaysia ini. Karena ada kaitannya juga yang saya bilang dengan yang kejadian di 3 kementerian tadi ya, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Desa. Nah, itu kan masif. Jadi ini menteri-menteri ya yang punya program. Beda kan misalnya yang punya program langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat banyak, ya kan? Beda dengan misalnya Pak Luhut Panjaitan, ya. Kan dia nggak punya program, dia kan ngurusin investasi dan maritim, nggak punya program yang berkaitan dengan rakyat. Tapi kalau Kemendes ya kan punya program tenaga pendamping profesional desa, itu ada jutaan orang. Lalu Kemenaker tentu saja kan ada program yang terkait dengan misalnya pembinaan, pembekalan para calon pekerja migran, gitu kan. Kalau Kementerian Sosial lebih parah lagi, dia ada program dan ada jaringan yang namanya SDM PKH tersebut ya, program Keluarga Harapan. Itu strukturnya sampai ke kota-kota yang selama ini bertanggung jawab ya menyalurkan bantuan sosial. Mereka udah punya struktur itu hampir-hampir mirip partai politik. Jadi kalau kita bicara potensi melakukan kecurangan yang TSM tadi, itu sangat mungkin dengan menggunakan 3 kementerian tersebut. Oke. Kalau Kementerian Pertahanan kan juga dianggap punya Komcat juga tuh Bang, yang jumlahnya juga nggak sedikit gitu. Artinya kan semua juga punya instrumen dan kaki atau keterlibatan publik juga. Tapi kan. bedanya kan Komcat kan nggak punya program bantuan ya kan, kayak Kemensos selama ini kan bertahun-tahun kan tahu kita kalau orang yang mau dapat Kemensos harus approve dari SDM PKH tersebut. Kemen dapat bantuan selama bertahun-tahun, jadi mereka tuh sudah punya struktur gitu loh. Begitu juga di Kemenaker, Kemen betul ada Komcat, tapi Komcat ini kan orang cuma mentok ke orang tersebut. Dia kemudian nggak punya program yang untuk dibagikan kepada masyarakat gitu. Bang, tapi kan ini kalau kaitannya konteksnya kita balik ke Malaysia lagi ya. Ini kan kaitannya dengan penyelenggara pemilu ini, DPT ini kaitannya, sehingga bisa ribuan kertas suara terkirim ke satu titik gitu. Atau bukan DPT, mungkin ada penyelewengan di tengah jalan dan sebagainya gitu. Kaitannya kan ke situ nih, bukan program-program pemerintah ini, Bang. Udah kayak dapil noken ya. Iya, udah kayak noken. Ya iya, kembali ke saya, ya kita usut saja semua ya. Karena kan soal penyelenggara ini betul sejak awal sejarah disusunnya struktur Bawaslu, KPU, penyelenggara ini kan yang menyusunkan partai politik dan kekuatan politik, teman-teman. Kita tahulah ada yang disuruh bikin fakta integritas dulu. Kalau mau lolos tes ini, tes itu, mesti ada fakta integritas. Kayak yang disorong juga kan terungkap juga itu kan ada fakta integritas. Yang seperti itu gitu. Nah, sekarang sejauh apa upaya dari tim Prabowo Gibran 02 untuk mengumpulkan alat-alat bukti dan pembuktiannya udah sejauh mana, Bang? Ada kesalahan? Ya tentu, ya kami terus berkoordinasi dengan masyarakat ya, yang ada di sana, masyarakat kita di Kuala Lumpur. Terus di sana kami juga akan mengirimkan tim langsung ke Kuala Lumpur. Tapi belum ada temuan berarti, Bang?
Ya itu tadi temuan yang kami sampaikan kan itu hasil dari komunikasi kami dengan masyarakat. Oke, Bang. Oke. Siap. Oke, terima kasih Bang Habib. Kami juga udah dapat beberapa informasi Bang dari masyarakat yang ada di sana yang nanti mungkin bisa kita elaborasi dengan keterangan dari Bang Habib ini. Oke Bang, kamsia Bang. Thank you. Ini kemarin rame juga di medsos juga lumayan tractionnya dan ada yang menghubungi kami katanya beliau mengetahui lah peristiwanya. Mungkin saksi terlibat juga. Iya, antara saksi terlibat, saksi pelaku atau saksi pemicu. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja. Ini ada yang kami samarkan ya identitasnya karena beliau nggak mau diketahui karena takut pacarnya nggak setuju ya atau istrinya ya. Sudah ada Mas Suara Rakyat Suara Rakyat, Suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Ini ada seorang pekerja migran ya yang ada di Malaysia yang mungkin yang Mas menghubungi kita katanya mengetahui nih duduk perkara soal ini. Mungkin bisa cerita dulu Mas. Ada beberapa video yang viral juga Mas. Yang pertama video viral ketika TKN berapa itu mengecek ke lokasi tersebut dan tanya security-nya, ternyata tidak ada orang Indonesia sama sekali di sana. Ada di Tiara Damansara. Saya melihat videonya tersebut. Itu viral itu Mas. Nah, jadi itu Anda yang melakukan pengecekan tuh? Iya ada. Enggak, maksudnya Anda yang melakukan pengecekan sendiri atau Anda itu video yang kemudian viral? Video yang viral. Oh, bukan Anda sendiri yang melakukan pengecekan ya? Video yang viral ya. Terus Mas lanjut. Ada beberapa yang ngecek kesan juga Mas. Ya itu dari video viral itulah kami, terusnya saya itu tertarik untuk membaca data tersebut. Dan itu ternyata benar bahwasanya di sana itu tidak ada warga negara Indonesia yang beribu-ribu Mas. Kan di sana kan itu tempat kita curigai juga Mas. Nah, itu yang pertama. Terus udah 3.000 lebih Mas. Gimana? Apa pelan-pelan. Di salah satunya alamat yang di kondo ataupun tempat tinggal namanya itu Pangsapuri Baiduri. Oke, di sana terdapat 3.200 warga negara kurang lebih itu di pos Mas. Nah, setelah di beberapa kondo itu kan kondo mewah Mas ya. Dan kita kalau misalkan mau rent atau mau stay di sana itu harus ada visa dan dokumen lengkap. Dan apakah itu possible ketika warga negara kita yang jumlahnya 3.200 kurang lebih yang stay di sana? Tidak mungkin Mas. Oh, jadi ada kertas suara yang di drop sejumlah 3.200 ke sebuah area kondo. Kondo ini apartemen lah ya kalau di sini lah ya, mungkin ya. Ya. Iya, kondominium apartemen gitu ya. Kondo mewah ya. Kondo mewah ya, apartemen mewah. Apartemen mewah. Iya. 3.200 orang Indonesia di situ dan itu nggak masuk akal gitu. Iya. Dalam satu kompleks, dalam satu kondo gitu maksud Anda kan? Betul. Karena begini Mas, karena kan saya mempunyai beberapa teman juga yang stay di kondo tersebut. Itu nggak sampai beribu-ribu Mas, mungkin 200 itu paling banyak 300 itu. Tapi kalau ini sampai 3.200. Nah, yang kedua Mas, ada juga di Pangsapuri Damansara Bistari. Itu ada 3.400. Nah, itu salah satunya. Jadi saya menemukan semua yang saya curigai itu kurang lebih ada 31 alamat yang patut dicurigai. Pelakunya siapa itu Mas? Yang pertama soal pendataan, dugaan-dugaannya ya. Alamat itu. Yang kedua teknis untuk mengeksekusi skenarionya itu siapa yang melakukan? Aktornya.
Wah, kalau Mas bilang aktornya, saya kurang tahu Mas. Karena kan saya orang bawah Mas, mana saya tahu Mas ibaratnya. Kalau misalkan Mas ingin bertanya lebih ya pasti ke panitianya Mas. Oknum panitianya itu coba ditanya. Karena ibaratnya kita mau melakukan event yang mengetahui kan panitia-panitanya harus A, B, C dan D. IO-nya ya, Saya IO-nya. saya sebagai orang yang mau datang ke event mana tahu ini event apa kan gitu Mas. Jadi Secara garis besar. Oke, panitianya berarti. Jadi Anda mencurigai ada 31 alamat yang Ya. diduga Ah, kurang perlu ditindaklanjuti ya, kurang lebih gitulah ya. Nah, betul sekali Mas. kecurigaan Anda itu sama nggak seperti yang berita kemarin dilansir oleh berbagai media soal dugaan yang ada di Malaysia ini? Nyambung nggak? Ya, Itu apakah ada di kondo yang salah satu yang Anda curigai yang 3.200 itukah yang kemudian ditemukan ada surat-surat tercoblos gitu atau gimana? ada varian Mas, masalah di sini kompleks sekali masalahnya. Karena setiap ibaratnya di pos ada masalah sendiri, di pihak ini ada masalah sendiri. Itu ada indikasi dugaan by design antara panitia dan pejabat office post Mas. Karena banyak WNI tidak mendapatkan hak pilihnya Mas. Salah satunya. Di beberapa data yang saya lihat dari KPU yang dipublish itu kan banyak sekali, bahkan satu alamat ada 3.000. Ya, kalau untuk spesifik paslon 1, 2, 3 saya nggak tahu Mas. Saya tidak I don't care lah tentang itu. Yang saya care di sini adalah mohon pemilih ini jujur dan adil Mas. Jujur itu saja. Karena kalau Masnya tahu di Malaysia ini dalam satu apartemen itu tidak lebih dari ribuan warga negara Indonesia Mas. Karena mereka tersebar. Itu yang pertama. Yang kedua, pos ini adalah ditujukan untuk ibu-ibu pembantu rumah tangga, PRT khususnya, karena mereka nggak bisa keluar. Itu pekerja rumah tangga ya. Betul sekali. Yang kedua, yang alamatnya jangan jauh sekali. Contoh seperti yang tidak bisa diakses kendaraan umum contohnya, atau enggak mereka mempunyai beberapa aturan yang tidak boleh keluar. Itu untuk pos. Tapi di sini saya melihat di kondo-kondo ini, kondo yang sangat bagus khususnya, banyak beribu-ribu warga negara Indonesia. Seperti yang saya mention tadi Mas. Yang pada faktanya nggak sampai sebanyak itu gitu ya. Setuju ya. Hal ini menurut Anda siapa yang diuntungkan? Kalau masalah secara untung atau tidak untung Mas, saya rasa ini dugaan saya Mas, dugaannya. Ya mungkin karena melihat dari video tersebut itu yang dicoblos itu kebanyakan 03 Mas. Agak nyambung dengan ini press conference yang kemarin dilakukan oleh TKN berarti 02. Nah, kita akan awali dulu bertanya soal ini nih. Tentang kan kecurangan, kita kan netralitas ini kan jadi isu publik lah jelang pemilu lah. Tapi kita tahu juga di luar negeri beberapa waktu terakhir banyak berita-berita tuh, Bro. Di Taiwan kalau nggak salah ya. Hong Kong ada juga ya? Ada. Nah, yang paling baru di Malaysia Mas. Ya. Ada laporan katanya 3.000 surat suara dicoblosin segala macam dan udah dilaporin. Dan katanya ini agak sistemik gitu karena melibatkan panitia-panitia pemungutan suara di luar negeri gitu. Lu gimana Fadli? Gimana lu lihat? Ya di Malaysia terakhir. Soal di luar negeri kan memang kita perlu khawatir ya, karena meskipun jumlah pemilihnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dalam negeri, tapi di luar negeri itu kan fokus pengawasan nggak terlalu banyak, inisiatif civil society, media nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita bicara soal pengaruh suaranya untuk keterpilihan, khususnya di pileg untuk dapil luar negeri ya, DPR RI dapil 2 Jakarta itu kan signifikan sebetulnya. Nah makanya pertarungan di luar negeri itu juga begitu luar biasa.
Nah, kasus di TIP kan kalau kita boleh jujur kan nggak terselesaikan dengan baik, Mas. Kita lihat misalnya bagaimana surat suara yang lebih awal dikirim di luar jadwal itu katanya mau dinyatakan sebagai surat suara rusak atau surat suara yang tidak akan dipakai. Yang Taipei ya? Yang Taipei. Tapi proses pengembaliannya, pengadministrasiannya, pencatatannya itu nggak pernah dijelaskan oleh KPU. Nah, sekarang ada lagi Malaysia. Malaysia ini dua masalah sebetulnya, Mas Bud. Pertama soal banyak warga negara Indonesia yang di sana yang ternyata terhambat atau terhalang untuk masuk menjadi pemilih dan sudah lapor ke PPLN tapi ternyata tidak dapat respon yang memadai, tidak dilakukan verifikasi kembali, tidak dicek kembali. Makanya teman-teman Migran Care menyampaikan laporan kan ke Bawaslu. Dan kemudian hal yang sama lagi, surat suara yang sudah tercoblos, surat suara yang kemudian juga bermasalah gitu. Nah, ini mengkhawatirkan sebetulnya sebab selain ini akan memberikan pengaruh kepada hasil pemilu, ini juga akan berpengaruh kepada trust di penyelenggaraan pemilu di Indonesia nanti, di dalam negeri pada 14 Februari. Efeknya ke dalam negeri juga ya? Pastilah. Kalau orang mikir, ini kenapa di luar negeri banyak masalah, belum apa-apa, belum proses penghitungan, belum proses rekapnya, tapi udah banyak masalah. Soal DPT, soal surat suara itu kan dua hal yang krusial ya. Tapi kalau tidak terselesaikan dengan baik ini akan memberikan trust yang menurun dalam proses penyelenggaraan di 14 Nah, bulan. yang rame itu videonya banyak yang mencoblos 03 di Malaysia itu. Ya 03 dan partainya tertentu ya. Agak beda nih, split ticket vote. Ya, Capresnya siapa, calegnya siapa dari partai nah, berbeda. itu banyak dan rame diomongin. Nah, sementara di kampanye Akbar kemarin Presiden kelima Megawati Soekarno Putri mengatakan awas kecurangan. Artinya apakah bisa kecurangan itu diidentikan dengan pasangan calon tertentu aja dalam konteks ini gitu ya. Apalagi sekarang misalnya pasangan 02 ya secara implisit sudah dapat dukungan dari kekuasaan hari ini. Yang paling tinggi surveinya dan paling tinggi elektabilitasnya dan yang paling dianggap paling mungkin melakukan kecurangan karena memegang berbagai macam instrumen kekuasaan. Gimana? Jadi sesimpel bahwa yang paling berpotensi curang adalah yang berkuasa dan yang paling dianggap berkuasa adalah ya 02 sekarang ini. Lu lihatnya gimana? Kalau potensi curang, semua peserta pemilu potensial curang, semua aktor juga potensial curang, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilunya. Nah, itu kan sudah kita bisa lihat ya, kasus verifikasi partai, kasus peraturan KPU yang nggak diubah dan segala macam, dan lambatnya Bawaslu merespon banyak pelanggaran. Nah, ya memang kunci dari setiap modus kecurangan dan praktik curang itu adalah bagaimana respon penegak hukum untuk menyelesaikan itu. Di pemilu 2024 itu yang nggak terasa. Jadi Bawaslunya seolah-olah nggak bekerja nih, lambat sekali. Kita nggak tahu alasannya apa ya. Apakah memang ya nggak mau saja atau memang ada tekanan atau ada intervensi ke lembaga mereka atau memang nggak bisa menyelesaikannya, kan kita nggak tahu nih Mas. Banyak sekali masalah kayak kasus di Malaysia, kayak kasus di Taipei, kita nggak dengar loh Mas Bang Ari respon yang firm dari Bawaslu gitu ya. Nah, makanya kalau kita bicara apakah semua potensial melakukan kecurangan, ya semua potensial. Nah, tinggal kita lihat saja yang semua yang muncul ini, khususnya yang terjadi di luar negeri ini, itu seperti apa proses penyelesaiannya. Itu yang harus dilihat. Semuanya jangan diselesaikan di bawah meja, taruh semua di atas meja, kemudian selesaikan secara fair dan gitu. Terbuka ya. Terbuka. Itu yang akan membuat orang jadi percaya, oh ternyata kalaupun kecurangan itu terjadi oleh peserta pemilu, baik paslon presiden maupun partai politik, ada loh mekanisme penyelesaiannya, mekanisme penegakan hukumnya berjalan. Gitu. Kalau di luar negeri ini sekarang di Malaysia dan Taipei itu penyelesaiannya apa yang membuat terhambat biasanya, Van? Ya satu, karena ini Bang, penyelenggara pemilu itu kan jumlahnya terbatas di luar negeri ya. Baik penyelenggara untuk KPU maupun pengawasnya kan terbatas, jumlahnya sedikit. Dan tentu saja monitor dan kontrol penyelesaiannya juga akan dilakukan dari Indonesia kan untuk KPU dan Bawaslu RI. Nah, hari ini kan katanya KPU lagi kirim tim untuk melakukan penelusuran terkait informasi itu.
Nah, Bawaslu juga harusnya merespon dengan cepat karena proses penegakan hukum itu di Bawaslu. Nggak ada penyelesaian pelanggaran pemilu kalau Bawaslunya nggak bekerja gitu. Semua pintu masuknya di mereka. Ini logika aja nih ya. Ownernya siapa sih penyelenggara ini sekarang? Ya harusnya ya, kan mereka kan dipilih harusnya partai. netral, harusnya netral. Nah, yang kita lihat di Di sini udah tahu jawabannya kan, Iya. tapi pengen keluar dari mulut lu aja Li. Harusnya kan netral. ya, yang kita lihat sepertinya ini bulan madu dengan partai politik yang memilih mereka di DPR nggak selesai-selesai. Oke. Nah, itu yang terlihat, yang bisa kita baca di masyarakat ya. Tentu susah dibuktikan. Susah dibuktikan. Ya Tapi di Republik ini juga nggak ada yang buktinya yang ada kan. Kata Pak Yusuf Wanani. Ya ada buktinya di Republik nih. Nah, makanya tapi kalau kita lihat ya semua ini dulu kan waktu proses pemilihan di DPR itu belum selesai kan udah kelihatan kan. Di semua teman-teman juga dapat lah pasti. Komisioner ini afiliasinya ke sini didukung oleh partai ini itu tersebar. Nah, itu yang sepertinya nggak selesai-selesai sampai mereka harusnya bekerja menyelenggarakan pemilu untuk kepentingan semua orang gitu. Berarti Jadi, multi stakeholder ya. Iya. Ya, sistemik BM, menurut saya, Bang. Bayang berarti mana? kalau saya tuh Ini kayak sorry Bam, ini kayak dapil noken gitu, noken. ya, Yang betul. satu coblos banyak. Kalau 5 saya tahun lalu tuh Masinton masih ingat? Ya, sampai Masinton ngawal pas kesana, 1000 kan? sampai Masinton penghitungan sampai kesana. orasi-orasi di Kuala Lumpur. Kalau saya akan hati-hati ya mengelompokkan pemilih luar negeri karena sebetulnya sangat beda luar negeri yang mana. Iya, iya. Ya kalau luar negeri yang negara-negara nggak terlalu besar, yang komunitas Indonesianya relatif dikenal gitu, itu pasti aman lah karena ngecek hasil TPS, terus kalau ada protes-protes gitu cepet lah orangnya relatif. Jadi saya bayangin mau ada kecurangan di Melbourne gitu pasti susah karena orangnya terdidik semua, punya HP semua, punya jaringan, kenal. Ada Prof Denny Ya, Indrayana. tapi bahkan ada saling daerah-daerah yang saya kira kita bisa sebut lah daerah yang rawan itu pasti daerah TKI-nya besar. Pekerja Karena migran, pekerja migran kelas bawah mereka kan tidak terlalu paham masalah, tidak punya koneksi untuk melapor kalau ada kejadian. Oleh karena itu yaitu Malaysia, Hong Kong, ya, Taipei, Saudi itu daerah-daerah rawan. Potensial. Ya. Dan kita lihat, menurut saya tuh kerawanan kita tuh kan memang di TPS. Jadi yang kalau kita sebut yang berbahaya tuh penguasa, menurut saya bukan penguasa di Jakarta, penguasa di TPS itu. Di sana. Di sana. Jadi kita ingat kan dalam kasus Malaysia dulu 5 tahun ada lalu. kaitan dengan dubesnya kan? Ada calon-calon caleg yang tiba-tiba mendapat dicoblosin banyak itu kan anaknya kalau nggak salah. Iya. Makin spesifik Iya kan? BM kita udah Jadi tahu. jadi maksud saya, ya nggak maksud saya, jangan salah karena titik paling rawan dari pemilu ini adalah di TPS. Maka yang paling berbahaya adalah penguasa di TPS yang potensinya besar. Raja lokal kecurangan. ibaratnya ya. Ya siapapun kalau kebetulan ya kita ngomong teman kita lah. Saya yakin kalau di tempatnya Fazrul di Kazakhstan itu TPS-nya, mungkin. dia pasti plototin itu ya. Nah, dia ngerti juga Ya malahan dia khawatir kalau tahu-tahu PDIP kalah di situ, waduh, aduh, ya kan. Ya kan? Pasti dia deg-degan juga ya kan. Nah, jadi menurut saya yang harus kita perhatiin kalau harusnya tuh KPU dan Bawaslu memang punya pengawas khusus di daerah-daerah seperti ini. Itu yang kurang tuh Mas. Ya, bukan di semua luar negeri. Ini kan malah mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Australia. Nggak perlu mereka pergi ke sana. Di sana mah relatif aman. Pergilah ke tempat yang banyak tenaga kerja Indonesia yang bawah ini. Karena itu yang sangat rawan Ini disalahgunakan. supervisinya ke Madrid, ke Iya, nggak Belanda. perlu ke Madrid, gitu ya? Belanda nggak perlu. Ngapain? Wah, di Belanda mah mereka udah 7-7-nya berangkat, 5-5-nya Iya. Emang ya? Kalau Belanda kan sangat, masyarakat kita sangat kritis, sangat pandai ya, sangat well connected, nggak perlu, mereka udah mengawasinya lebih hebat dari Bawaslu. Yang perlu diawasi itu daerah-daerah yang banyak pemilih dari orang-orang yang termarginalisasi lah boleh kita bilang. Jadi BM nggak kaget juga dong kalau itu terjadi di misalnya Malaysia seperti yang kemarin tadi. Kayak kemarin. Karena jumlahnya paling banyak kan Malaysia. Pulangnya paling banyak, orangnya nggak dikenal, ya kan? Apalagi kayak di Saudi kan, orang kalau kerja di Saudi udah masuk ke rumah itu
KBRI aja mau kontak susah. Iya. Sehingga mereka pun mau kontak susah. Sehingga kalau suaranya katakan dicoblosin orang lain, itu mereka juga nggak tahu gitu loh. Dan mungkin nggak care juga kali Dan mungkin juga nggak peduli. Ada pemilu atau enggak aja mungkin nggak tahu. Karena sistemnya kan ini ya BM-nya bisa tersebar kemana-mana sehingga harus dikirimkan via ini kan via pos ini ya. Dan kedua kan mobilitas tinggi. Jadi pasti nama yang terdaftar itu belum tentu masih ada. Iya kan? Mungkin udah pulang, mungkin atau ganti udah ganti orang lain sehingga sewa rental. Banyak kertas suara ekstra yang bisa disalahgunakan. Jadi menurut saya yang penting diawasi itu penguasa lokal di TPS yang rawan ini. Jadi apa yang narasi misalnya ya, kekuasaan rawan melakukan pelanggaran gitu ya atau kecurangan seperti yang ada di sekarang kita alami sehari-hari itu belum tentu comply sama luar negeri. Ya, kekuasaan di lokal. Kekuasaan itu negara kekuasaan di TPS menurut saya. Iya, karena kemarin nih yang korban kan 02 nih, Bang Habibur Rahman ini kan, sahabat Adiana Pitupulu. Kalau pemilu yang lalu kan kita kaget ada TPS di Madura yang 100% ke satu capres dan bahkan ke partai gitu. Nah, itu kan seperti noken aja jadinya gitu loh. Berarti afiliasi Menteri Luar Negeri dan Dubes itu menjadi penting dong dalam hal ini. Dubes itu penting, Menteri Luar Negeri nggak akan terlalu ngontrol itu. Ya kalau kita lihat pengalaman di Malaysia kan afiliasi dengan Dubes yang itu kayak panitia pemungutan luar negeri itu siapa sih yang mengorganize gitu? IO-nya siapa sih? Yang mengorganize secara struktural kelembagaan tentu KPU. Tapi ketika mereka akan melakukan rekrutmen, pengisiannya pasti orang-orangnya direkom oleh orang KBRI. orang KBRI. Oh, Dubes. Dubes lah sangat berpengaruh di situ. Ya, siapa orangnya kan nggak mungkin KPU jadi ke sana, Mas Bud. Iya, benar juga. Dia butuh berapa orang PPLN, pengawas luar negeri. Ya, nanti nama orang-orangnya ya di list dari orang-orang rekomendasi lah ya dari ini ya otoritas lokal lah. Betul, gitu ya. Betul. Oke, ini untuk sesi ini ya. Lu ngelihatnya gimana nih? Kalau ini kan bisa jadi presiden nih, Mas Bambang juga nih, karena nilainya jumlahnya bisa signifikan, bisa ribuan yang kita nggak tahu gitu. Penyelesaiannya gimana supaya lagi-lagi bisa ada keadilan dan penegakan hak demokrasi bagi warga migran kita atau diaspora kita yang ada di luar negeri, dan juga presidennya nggak sampai bikin kacau di sini nih gitu. Iya. Artinya kalau soal isu mereka terdaftar atau tidak, ya diverifikasi lagi saja. Ini kan masih berjalan tahapan pemilu. Kalau memang mereka sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memang tinggal di Malaysia misalnya, ya daftar saja. Dan ini kan hari terakhir juga nih orang ngurus pindah memilih segala macam, masih ada ruang untuk melakukan itu gitu. Nah, yang kedua soal surat suara yang kemudian ada yang sudah tercoblos, ada yang kemudian mungkin rusak, ada yang mungkin yang memang sengaja oleh oknum tertentu untuk kemudian sudah dicoblos guna kepentingan peserta pemilu tertentu, ya proses saja dengan proses penegakan hukum. Apakah misalnya harus diulang misalnya proses pemilihannya, atau kemudian surat suara itu harus ditarik kembali lagi, dilakukan proses pemilihan yang lebih proper, lebih transparan, lebih baik, itu bisa dilakukan. Oh, bisa PSU ya? Bisa sangat bisa dilakukan, Mas Bud. Kuncinya memang respon dari Bawaslu dan respon dari KPU terhadap situasi ini gitu. Nah, itu yang kita agak khawatir. Karena di Taipei kemarin nggak terselesaikan dengan baik kok. Banyak pertanyaan. Rame sih sampai sini ya. Apakah misalnya kejadian pengiriman surat suara di luar waktu itu hanya terjadi di Taipei? Nggak pernah dijelaskan. Kemudian proses pengadministrasian surat suara yang dianggap surat suara rusak itu bagaimana? Kalau nanti dikirim lagi semua, misalnya ke PPLN-nya, diterima oleh PPLN-nya, pemusnahannya atau pengrusakannya gimana gitu. Iya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dimusnahkan apa enggak tuh barang? Iya. Enggak ada yang bisa ngomong. Kalau menurut saya sih sebelum sampai ke situ, menurut saya sekarang masih ada waktu. Mestinya KPU sama Bawaslu bikin aja tim yang kuat di daerah-daerah yang rawan itu tadi. Malaysia ya kan, Taiwan, Hong Kong yang banyak TKI itu. Saudi. Supaya minimal mereka bisa hire lah apa yang namanya saksi dari mereka sendiri, saksi yang mewakili 3 paslon lah minimal. Kalau bisa sekalian dengan jumlah partai, tapi minimal 3 paslon relawan dibayar aja cuma berapa TPS kan ada gitu loh, untuk mereka lapor
mengawasi. Jadi preventif. Jadi orang yang mau curang juga sudah mikir gitu loh. Kalau di TPS mungkin agak sulit. Ya Tapi jangan kirim nggak usah kirim dari itu kan. jangan kirim dari Bawaslu sini, aktivis lokal sana aja. Ya kan bisa kolaborasi dengan teman-teman Migran Care kan fokus kan. Migran Care sangat mengetahui. Infrastrukturnya itu sangat kuat teman-teman Migran Care. Ini kan juga dibongkar karena teman-teman Migran Care. Betul. Ada concern juga dari teman-teman itu ya, pelaporan ya. Kalau menurut saya udah dengan dubesnya sana dengan Migran Care atur bikin tim. Kalau zaman dulu tuh kan ada pengamat dari luar negeri. Kalau ini pengamat dari Migran dari civil society lah. Jalan keliling ke TPS itu. Mereka kan tahu lokasi. Betul. Dan itu akan karena gini, kalau itu ada masalah, nanti semua jadi masalah. Masalah trust itu. Trust ini mahal loh. Kita udah keluarin. Itu yang susah. Kita keluarin untuk pemilu ini berapa triliun nih, Pak? Udah hampir lebih dari 40 triliun, 50 triliun. Mungkin 50 triliun kok nggak di-trust kan jadi sayang gitu. Mendingan kita keluarin lagi sedikit dengan Migran Care, dengan dubes di sana punya semacam pengawalan ekstra hanya di daerah tertentu. Jangan, nggak perlu di Belanda, di Berlin, di daerah-daerah itu mah nggak perlu. Hawaii apalagi ya. Daerah ini aja, daerah yang banyak TKI inilah. Karena yang besar. Karena kalau di Hawaii kan juga paling cuma berapa suara gitu. Kalau ada kecurangan juga nggak banyak. Tapi kan yang puluhan ribu ini TKI ini. Panama tuh kayaknya 13 orang. Iya. Itu staf kedutaan. Iya, sebagian sama. Saya tahu lah kalau Ari pengen mengawasi di Kazakhstan gimana hasil TPS. Kita di Kazakhstan, Azerbaijan, targetnya ya, sama Kyrgyzstan. IKN. Ibu kota Nur Sultan. Ya, karena pada prinsipnya kalau kata BHM, if you give peanut, you will get monkey. Oke, Kamsya. Iya.